Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadib Kara Firdaus. Di sini saya akan mengajak diskusi warga sekitar sini. Diskusi kita hari ini adalah yang bertema kenapa sih sistem pemerintahan di Indonesia ini sangat tidak tertib. Oke, kita cari orangnya, guys ya. Oke, karena saya lagi di hotel, mari kita wawancarai atau mengajak diskusi orang yang ada di hotel ini. Oke, kita cari orangnya, guys. Oke, di situ ada orangnya. Mas. Berhenti dulu, Mas. Bentar, Mas. Apa, Boleh ada waktunya dulu nggak, Mas? Sebentar, nggak ada, Mas. Saya kasih uang, Mas, 5.000, Mas. Rokok, Mas. 1 batang. Ini, Mas, rokoknya, Mas. Anjir, gak sesuai ekspektasi, Cok. Kan itu, Mas, 1 batang. Gak apa-apa. Oke, gaskan kita, Mas, ya. Oke. Dengan Mas siapa ini? Saya Raffi Mustada. Orang kampung sini ya, Bang? Iya, lebih tepatnya di kampung sana sih. Di Oh. sebelah sana namanya. Ya, itu Kampung Longo. Oh, Bolongok. Sini saya Nadib Kara Firdaus. Ya. Izin mengajak diskusi Mas tentang kenapa sih di Indonesia ini sistem administrasinya itu tidak tertib ya? Kenapa menurut Mas Raffi itu kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau untuk sistem administrasi di kita itu saya kurang tahu sih ya, Mas ya. Cuman kalau menurut saya sih ya, faktor yang paling mencolok itu kayaknya korupsi. Oh, Ya. korupsi. Yang paling apa namanya, yang paling Menonjol ya, yang paling menonjol itu, yang paling menghambat administrasi di negara kita itu korupsi. Kalau yang saya lihat Ya itu Mas, kan ya. Kenapa korupsi itu bisa terjadi, Mas? Sedangkan gaji PNS atau ASN negara kita kan lumayan besar, Mas. Kok bisa korupsi gitu? ya, kalau untuk itu sih kembali ke diri masing-masing aja kali ya. Ya, walaupun gaji besar juga kalau orangnya serakah ya, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, tidak pernah bersyukur, ya uang sebesar apapun, gaji sebesar apapun ya bakal tetap terlihat kecil sih, Mas, bagi mereka. Eh, oh jadi kesadaran diri itu, Mas. Ya, itu kembali ke kesadaran diri masing-masing. Menurut Mas nih, untuk memperkecil potensi terjadinya korupsi nih, kita harus gimana nih sebagai pegawai atau pemerintah gitu yang mau mengawasi? Ya, mungkin pertama kembali ke pada diri sendiri kan, ke kesadaran masing-masing. Kalau untuk memberantas, memperkecil kasus korupsi itu kan kita kembali lagi ke diri masing-masing kan, kembali ke pola pikir masing-masing. Apakah ada tambahan lain, Mas, yang membuat efek jerah gitu buat para korupsi? Kalau untuk yang kedua ya, kalau menurut saya pribadi itu diberikan hukuman yang setimpal sih. Seperti apa itu, Mas, hukuman yang setimpal itu seperti apa tuh biar jerah nih para korupsi nih? Ya, contoh kecilnya ya misalkan penjara seumur hidup atau apa kan. Soalnya kan kayak kasus yang kemarin itu yang apa sih namanya, yang beberapa waktu yang lalu itu kan kasus korupsi yang total nilainya itu 271 triliun. Yang Sandra Dewi itu ya, Bu? Ya, itu. Oh, Itu kan penjaranya hukumannya itu cuma 6 tahun penjara. Bayangkan 271 triliun, berapa banyak uang 271 triliun itu ya. Dibandingkan dengan 6 tahun penjara, itu ya tidak ada apa-apanya, Mas. Makanya di sosial media juga, di internet kan, contohnya kayak TikTok, Instagram, Twitter, itu kan banyak komentar-komentar netizen, komentar-komentar rakyat yang tidak setuju, yang
yang tidak setuju, yang merasa kecewa dengan keputusan hakim, Mas. Nah, maka itu kan saat saat hukumannya diberlakukan ya 6 tahun penjara itu rakyat pada tidak terima. Soalnya itu 271 triliun dengan hukuman 6 tahun penjara itu Tidak worth it ya. tidak worth it, sangat tidak worth it, sangat tidak setimpal. Jadi menurut Mas ini agar korupsi di Indonesia ini berkurang adalah Pertama tadi dengan itu kembali ke kesadaran masing-masing, kesadaran kan, masing-masing. ke pola pikir masing-masing. Nah, untuk yang kedua itu ya mungkin kalau dari ini ya dari hukuman ya dikasih hukuman yang Ya, berarti setimpal. membuat hukum-hukum di Indonesia itu menjadi lebih ketat ya gitu ya. Iya, soalnya Lebih kan ketat. kalau hukum di kita Kalau itu hukuman lembut kepada yang berduit tapi tajam kepada yang yang nggak berduit, ya, ya. kepada orang-orang. Jadi mungkin kita harus mengambil ini ya, mengambil orang-orang yang bisa dipercaya atau orang yang benar lah, yang tidak suka korupsi atau apa itu lah ya. Pokoknya orang-orang yang cerdas, yang sadar atas tindakannya kalau tindakan itu salah. Sama orang yang ini, yang yang amanah, yang bisa dipercaya gitu, sesuai sama salah satu dari 4 sifat Kangjeng Nabi itu, Al-Amin. Oke nih Mas ya, pertanyaan terakhir nih Mas. Agar ketertiban ini berjalan normal nih, apa aja nih Mas? Kalau untuk ketertiban administrasi maksudnya. Iya, administrasi kan kita lagi Kalau membahas untuk administrasi nih. ketertiban administrasi sih apa ya? Kira-kira nih, apa aja sih yang kurang di desa Mas nih tentang pelayanan administrasi ini? Oh, kalau untuk itu sih pertama waktu itu saya membuat ini pembuatan KTP ya? Ini saya nggak mengarang ini. Ini Siap, nyata, siap. ini Ya, nyata. oke, Saya siap. membuat KTP itu waktu bulan apa sih? Udah lama, pokoknya itu waktu saya bikin KTP kan, saya nggak pakai uang, nggak pakai nyogok uang gitu kan. Iya. Itu 3 bulan saya tunggu masih belum jadi KTP. Gimana itu Mas 3 bulan nggak jadi? Ya saya juga nggak tahu. Oh, nggak tahu. Entah mungkin tidak dikerjakan atau mungkin ya maksudnya gimana ya, pokoknya tidak dipedulikan mungkin. Nah, waktu itu saya berubah berubah pikiran kan, membuat keputusan lain. Akhirnya saya ngasih uang aja 100.000. Nah, setelah saya kasih uang 100.000, dalam seminggu itu KTP sudah datang, sudah jadi. Jadi menurut Mas biar sistem administrasi ini berlancar adalah menyokong. Bukan menyokong, tapi memperkecil kasus suap. Kok kan itu apa? Hah? Itu menyuap namanya, mengasih uang. Oh iya sih. Aduh, berarti salah itu Mas. Oh, berarti mungkin kurang pelayanannya kali ya dari Ya. Mas ya. Ya, kurang dari pelayanan mungkin ya. Saya juga nggak menyalahkan kalau kita ngasih uang 100.000 ke Buat mempercepat waktu mah nggak apa-apa Iya. kali Mas ya. soalnya kan waktu itu kan saya kebetulan ada kendala kan, saya nggak punya motor waktu itu. Bukan nggak punya motor, motor saya lagi rusak lebih tepatnya ya, lagi nggak bener lah, pokoknya nggak Iya. bisa digunakan gitu kan. Nah, kalau untuk ngasih uang 100.000 sih ya menurut Wah. saya nggak apa-apa, soalnya kan orangnya juga mau ke sana butuh bensin kan, Iya sih. Keluarin aja ya. ya uang makan kan. Jadi saya nggak nggak masalah kalau untuk uang 100.000. Cuman ya yang bikin saya ini gitu agak susah gitu ya, tadi saya nunggu sampai Agak ribet gitu ya di ininya ya. iya.
Awalnya sih saya mau bikin ini aja sih mas, apa namanya, mau ke kabupaten aja Oh. sendiri. Oh, ke Dukcapilnya langsung. Iya, Iya. langsung. Cuman kan berhubung saya ya tadi Motornya saya kendala rusak. ya. Iya. Saya juga nggak maido sih kalau gitu mah. Udah sih Mas, gitu aja. Oh, ya sudah. Ini saya juga awalnya mau main ini sih, mau mabar, Oh, main ML sama siap Mas. teman-teman. Ya udah, makasih Mas Ya, ya. oke. Oke Mas ya, thank you.